Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Kembali lagi bersama saya Bu Amel. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari tugas video 4 dari program kebimbaan di Bimba Ayu EO. Wah, gak nyangka ya, alhamdulillah ternyata sudah sampai di video keempat. Visi Bimba Ayu EO yaitu membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Generasi pembelajar yaitu sekelompok individu yang cinta ilmu pengetahuan, terus belajar kapanpun dan dimanapun. Mandiri yaitu tidak bergantung kepada siapapun, hanya kepada diri sendiri dan Tuhannya. Lalu maksud dari sepanjang hayat adalah secara terus-menerus selama hidupnya. Misi Bimba Ayu EO ada 3. Yang pertama yaitu mensosialisasikan kata Bimba. Yang kedua mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Lalu yang ketiga membimbakan, yaitu proses membimbing anak agar tumbuh karakter minat belajar anak. Selanjutnya, tujuan Bimba Ayu EO itu ada 2, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Untuk tujuan utamanya yaitu seluruh keluarga besar Bimba bahagia dan selamat yang berdampak sukses. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu menumbuh kembangkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik. Nah, dari ketiga hal yang sudah disebutkan itu, visi, misi, dan tujuan, mereka pasti saling berhubungan. Antara ketiga hal ini pasti akan selalu berkaitan. Kenapa? Karena setiap perusahaan, industri, maupun instansi, mereka pasti memiliki visi, misi, dan tujuan untuk menggambarkan seperti apa perusahaan tersebut. Kalau misalkan sebuah perusahaan tersebut tidak punya visi dan misi, bagaimana mereka mau mewujudkan nama mereka menjadi bagaimana mereka mau mewujudkan impian mereka. Lalu kalau misalkan mereka tidak punya tujuan, tidak ada arahnya, lalu untuk apa perusahaan itu dibuat seperti itu. Jadi 3 hal ini pasti saling berkaitan untuk mewujudkan perusahaan, industri maupun instansi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih dikenal masyarakat. Dan misalkan saat kita membuat satu perusahaan baru, itu pasti kita harus sudah punya tujuannya. Untuk apa sih kita buat ini, mau kemana arahnya, siapa target kita, itu pasti sudah direncanakan sebelum kita membuat nama tersebut. Nah, setelah kita punya tujuan, berarti kita harus punya target gimana caranya agar tujuan kita ini tercapai. Nah, selanjutnya setelah tujuan kita tercapai, kita punya dong visi dan misinya untuk mencapai si tujuan tersebut. Nah, di Bimba Ayu ini seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa visinya adalah membangun generasi pembelajar secara mandiri sepanjang hayat. Nah, bagaimana caranya? Ayo bergabung ke Bimba. Setelah kalian bergabung ke Bimba, kita akan tahu apa sih metodenya, bagaimana sih cara membimbakan anak, apa saja sih 7 tahapan belajarnya. Kita akan tahu banyak hal. Dari situ kita akan menjadi mandiri yang senang belajar, karena banyak sekali yang dipelajari di Bimba. Seperti halnya yang sedang saya jalankan adalah BBB, yaitu belajar bersama Bimba setiap hari Kamis. Itu salah satu kegiatan rutin yang nantinya akan jadi kebiasaan untuk kita sendiri, bahwa dengan adanya BBB ini kita jadi belajar setiap hari Kamis, itu menumbuhkan kita menjadi pribadi yang senang belajar secara mandiri juga. Nanti di saat tidak ada BBB itu, misalkan saya BB-nya libur atau ternyata sedang tanggal merah, nah itu nanti kita akan merasa wah kayak ada yang kurang, tidak ada pembelajaran hari ini, contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah misi Bimba Ayu EO. Hubungan antara visi dan misinya adalah misinya ini mensosialisasikan kata Bimba, mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Lalu yang ketiga adalah membimbakan. Setelah kita setelah bisa membangun generasi pembelajar yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat, kita akan bisa untuk mensosialisasikan, menyebarluaskan kepada banyak orang apa itu Bimba, bagaimana itu Bimba, apa saja metode Bimba, apa saja 7 tahapan belajar Bimba, kayak gitu. Bagaimana cara membimbakan anak itu. Nah, kita mensosialisasikan, kita memberitahukan kepada banyak orang. Akhirnya dari situ lebih banyak lagi orang yang tahu apa itu Bimba, dan lebih banyak tahu lagi bagaimana caranya membimbakan. Lalu
Setelah itu lebih banyak lagi generasi pembelajar yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat yang baru. Setelah itu adalah tujuannya. Kita lihat tujuannya sudah terwujud apa belum. Yang pertama yaitu tujuan utama yang tadi setelah saya jelaskan, yaitu seluruh keluarga besar Bimba bahagia dan selamat yang berdampak sukses. Insya Allah kalau misalkan kita yakin, kita ikhlas sebagai relawan yang bekerja secara sukarela, kita akan kita akan bahagia dan selamat yang nantinya akan berdampak sukses. Kalau misalkan kita sudah menjadi generasi pembelajar yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat, lalu kita bisa mensosialisasikan kata Bimba, insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia dan selamat yang nantinya akan berdampak sukses. Karena di Bimba itu banyak sekali motivasi untuk diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Lalu tujuan khususnya adalah menumbuh kembangkan minat belajar dan minat baca anak secara intrinsik. Itu berkaitan sekali dengan misi yang telah dijelaskan tadi. Dengan kita mensosialisasikan kepada orang apa sih pentingnya menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Kalau misalkan kita mau mensosialisasikan hal itu kepada orang banyak, berarti kita harus tahu dulu apa sih, bagaimana sih caranya menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak? Apa metodenya yang kita harus terapkan seperti itu? Setelah kita tahu sesuai dengan tujuan khususnya, kita akan bisa mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan misinya. Nah, seperti itu. Jadi, ketiga hal antara visi, misi, dan tujuan, mereka saling berkaitan dan saling berhubungan. Latar belakang Bimba Ayu EO ada 5. Yang pertama yaitu mitos belajar adalah beban. Yang kedua adalah dampak negatif globalisasi media elektronik. Lalu yang ketiga adalah masa golden age dan critical period. Yang keempat, rendahnya minat baca dan minat belajar di Indonesia. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu biaya pendidikan formal yang relatif mahal. Nah, keistimewaan dari Bimba Ayu ini ada banyak. Yang pertama yaitu dari kata Bimbanya sendiri. Memiliki filosofi tujuan utama hidup manusia yang sejalan dengan tujuan utama pendidikan, yaitu ingin mencapai bahagia dan selamat secepatnya dan selamanya. Lalu, kata Bimba ini merupakan paradigma baru yang berorientasi pada proses bimbingan minat baca dan minat belajar anak yang dapat meningkatkan kemampuan membaca secara luar biasa. Lalu, keistimewaan yang kedua di Bimba Ayu EO ini yaitu garansi BCA 372 bebas. Arti dari garansi BCA yaitu garansi kemampuan membaca anak. Nah, sedangkan arti dari tiganya ini dimulai dari anak usia 3 tahun. Lalu untuk 72-nya yaitu dibimbing selama 72 jam di kelas. Selanjutnya arti dari bebasnya adalah meskipun tanpa dibantu di rumah. Untuk apa? Untuk garansi ini adalah untuk menggaransikan bahwa anak dapat membaca 100 kata sederhana dalam 72 kali pertemuan. Lalu bagaimana jika dalam waktu 72 kali pertemuan ini anak belum bisa membaca 100 kata sederhana? Maka Bimba Ayu EO akan membimbing anak secara intensif sehingga anak bisa membaca 100 kata sederhana secara gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, tujuan dari garansi BCA 372 bebas ini adalah agar dapat mensosialisasikan lebih memudahkan mensosialisasikan paradigma dan metode Bimba. Lalu, keistimewaan Bimba Ayu EO yang ketiga adalah coba gratis sampai yakin. Nah, misalkan ada orang tua nih yang mau coba dulu untuk memasukkan anaknya ke Bimba, itu tidak apa-apa. Kita akan memperbolehkannya tanpa batas sampai orang tua ataupun wali muridnya yakin. Misalkan dalam 3 hari mau coba dulu boleh. Anaknya belajar dulu seperti biasa, dikenalkan dulu apa itu Bimba. Kalau misalkan anaknya sudah yakin, baru nanti mulai didaftarkan seperti itu. Alhamdulillah saya di Bimba Ayu EO sudah 1 bulan dan visi, misi, tujuan yang telah saya jelaskan tadi sedang saya terapkan entah itu di Bimba Ayu EO atau di lingkungan rumah saya. Misalkan untuk visinya saya sedang mencoba untuk menjadi generasi pembelajar yang senang belajar secara mandiri
sepanjang hayat saya. Memang saya belum bisa untuk membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari sepanjang hayat karena saya di Bimba baru sebulan, tapi sedang saya jalani. Dengan contohnya adalah dengan saya membuat video untuk tugas ini membuat saya menjadi rajin belajar untuk menjawab pertanyaan. Saya membaca apa sih manfaat Bimba itu, apa tujuan Bimba, apa itu visi misi, dan bagaimana saja, apa saja keistimewaan Bimba itu. Ini membuat saya banyak belajar, banyak menghafal untuk lebih paham, mengerti, dan untuk menjelaskannya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah mensosialisasikan apa itu Bimba, mensosialisasikan pentingnya kata Bimba, dan mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Dan yang ketiga adalah membimbakan. Itu juga sedang saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama yaitu mensosialisasikan kata Bimba. Sejak saya di Bimba Ayu EO, banyak ada beberapa teman saya yang suka menanyakan kerja di mana, apa sih itu Bimba. Nah, di situ saya menjelaskan, mensosialisasikan, memberitahukan kepada mereka Bimba itu bimbingan minat belajar dan minat baca anak. Dengan dari situ saya juga mengajak mereka lalu menjelaskan bagaimana sistemnya di Bimba seperti itu. Di Bimba itu bermain sambil belajar seperti itu. Lalu mensosialisasikan dengan kata lain, ikut membantu kepala unit dalam menyebarkan brosur. Nah, untuk membimbakannya juga sedang saya jalankan di kehidupan sehari-hari dengan membimbakan anak di kelas di jam yang sudah ditentukan. Lalu untuk tujuannya yaitu ada dua, tujuan utama dan tujuan khusus. Itu juga sedang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti bagaimanapun saya harus merasa bahagia dan saya harus selalu merasa bahwa saya pasti akan selamat, yang nantinya saya yakin bahwa itu akan berdampak sukses. Saya sedang meyakini diri saya harus selalu bahagia entah itu di Bimba ataupun di luar. Lalu yang kedua adalah menumbuh kembangkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik. Nah, itu juga sedang saya jalankan di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika saya sedang membimbakan anak. Untuk membimbakan anak, dari arti kata bimbanya itu sendiri adalah menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Nah, dengan dari itu saya juga harus tahu dong bagaimana caranya, apa saja tips and triknya untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak seperti itu. Karena setelah saya berhadapan langsung dengan anak, banyak sekali karakter anak yang berbeda-beda. Ada anak yang gampang bosan, ada anak yang semangat hanya awalnya saja, ada anak yang dari awal malah tidak mempunyai semangat. Itu membuat saya belajar banyak hal, membuat saya banyak mencari tahu bagaimana caranya untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar mereka dengan memahami karakter mereka satu persatu. Jadi, visi, misi, dan tujuan Bimba ini sedang saya jalankan di kehidupan sehari-hari, terutama di Bimba Ayu EO. Manfaat Bimba Ayu EO bagi relawan ada 3. Yang pertama yaitu intelligent quotient, yaitu meningkatkan kreativitas dan keterampilan. Alhamdulillah saya sudah merasakan manfaatnya untuk diri saya sendiri, karena banyak sekali cara-cara yang saya lihat seperti bentuk-bentuk yang bisa dibuat dari kertas origami. Dengan saya mencari tahu bagaimana apa saja bentuk-bentuk yang bisa dibuat dari kertas origami, membuat saya jadi lebih terampil dan kreativitas saya lebih jadi tahu, karena saya harus menunjukkan nantinya kepada anak bagaimana caranya membuat pesawat, bagaimana caranya membuat bintang, bagaimana caranya membuat kupu-kupu, kelinci, seperti itu. Nah, dengan dari situ saya juga berlatih dan itu juga menumbuhkan keterampilan dan kreativitas saya. Lalu manfaatnya yang kedua yaitu emotional quotient, yaitu melatih kecerdasan emosi, sabar, dan menyenangkan. Alhamdulillah itu sangat saya rasakan manfaatnya, karena pada saat saya turun langsung ke lapangan menghadapi anak-anak langsung, membimbing anak langsung, membimbangkan anak secara langsung, emosi saya sangat diuji jujur, karena ternyata tidak semudah itu untuk menghadapi anak. Ada anak yang mudah menangis saat dijaili temannya. Lalu saya jadinya melatih diri saya bagaimana nih caranya untuk menenangkan anak tersebut, lalu bagaimana untuk memberitahu agar anak yang jahil atau suka bercanda itu di dalam kelas tidak seperti itu. Saya juga melatih kesabaran saya, emosi saya, dan melatih diri untuk menciptakan suasana pendidikan yang lebih menyenangkan lagi.
Lalu yang ketiga manfaatnya adalah spiritual question, yaitu pribadi yang bermanfaat dan bersyukur dan penanaman modal akhirat. Karena di Bimba ini contohnya seperti setiap hari Kamis itu ada yang namanya BBB, yaitu belajar bersama Bimba. Nah dari situ saya merasa bahwa itu adalah kegiatan yang sangat bermanfaat yang diadakan setiap seminggu sekali. Belum tentu sekolah lain ada. Nah itu membuat saya menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Bersyukurnya adalah dengan waktu yang diberikan dan dengan upah yang diberikan. Bagaimanapun, berapapun keadaannya, itu harus membuat kita menjadi selalu jadi pribadi yang lebih bersyukur. Nah banyak alhamdulillah manfaatnya sudah saya rasakan di Bimba Ayu EO. Terima kasih.